Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan meneruskan materi sebelumnya tentang autentikasi. Dan pada video sebelumnya kan kita udah buat belajarin tentang konsep dasar autentikasi. Sama kita udah buat juga page-nya ya. Jadi di sini kita masih menggunakan bahan ajar yang sebelumnya. Di sini di GitHub. Nanti di GitHub di sini teman-teman bisa gunain yang paling terakhir nih. Yang paling terakhir itu login register karena materi kita di sini akan menghandle login dan register. Nanti libnya akan seperti ini. Jadi sudah menggunakan page out page yang ini ya. Out page ini. Nanti tampilannya akan seperti ini, kita pasang emailnya, kemudian passwordnya. Kalau misalnya dia klik login, nah ini udah ada validatornya. Nah di sini udah disiapin sama si Flutter login, jadi udah tinggal pakai aja nih tampilan seperti ini. Nah jadi kita teman-teman kalau mau punya tampilan sendiri ya terserah teman-teman, ini biar cepat aja gitu ya. Kita ngebahas sekarang gimana caranya autentikasi menggunakan autentikasi di Flutter tuh kayak gimana. Nah ini kita menggunakan Firebase autentikasi REST API. Nah ini yang kita gunain nih. Jadi nanti linknya itu seperti ini, nanti saya taruh di link deskripsi. Dan kita akan membuat suatu, nih sign up dulu deh. Sign up with email password. Nah ini ya. Jadi dia tuh metodenya post. Jadi nanti kita HTTP-nya URL-nya ke URL di sini. Kita post dia berupa JSON ya, JSON. Nah dia butuh minimal banget di body-nya itu ada 3, email, password, sama ini nih secure token. Nah ini harus true ya. Nah ini dia butuh 3 ini. Nah jadi sekarang kita buat kelas provider aja yang namanya misalnya out.dart ya. Nanti di sini kita buat sebuah kelas out dengan mengimplement chain notifier ya. Chain notifier. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di chain notifier ini kita buat suatu function untuk ini ya, misalnya sign up. Sign up. Ini function ini dia katanya membutuhkan 3 buah parameter ini. Yang ini harus always true. Nah, jadi dia butuh email sama password. Nah, jadi kita pasang argumen aja di sini. Dia butuh emailnya sama dia butuh passwordnya. Ya. Nah, jadi kita di sini kita butuh HTTP juga. HTTP. Nah, ini pasang aja HTTP-nya. Baru kita bisa buat URL-nya. URI-nya dulu. URL kita parse ya, URI.parse mana URL-nya. URL-nya itu yang ini. Nah, karena kita mau sign up, maka URL yang ini kita copy aja nih semua. Kita copy, kita pasang di sini. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini ada API key. Nah, ini tergantung teman-teman ya. Jadi API key ini diisi dengan punya teman-teman masing-masing. Jadi kita buka konsol sini. Konsolnya project yang mana? Nah, kita mau yang ini, autentikasi project misalnya. Nah, di project ini, teman-teman buka settingnya, project setting nih, klik ini, project setting. Nah, nanti di sini akan dapat API key-nya. Nah, ini yang kita copy. Kita copy, nanti masukin ke sini API key-nya. Oke, kita paste. Nah, udah dapet deh. Ini URL-nya. Nah, kemudian kita akan sign up. Katanya dia metodenya post. Oke, kita berarti http://post. URL-nya kita kirim bodinya berupa JSON.encode ya. Jadi ini teman-teman jangan lupa import .convert-nya. Nah, JSON encode karena dia butuh JSON di sini katanya. Nah, apa yang kita kirim? Kita akan mengirim 3 ini nih, email, password, sama return secure token. Email, password. Oke. Jadi kita akan mengirim emailnya. Kita ambil dari ini, email sini. Kemudian kita butuh password. Kita bisa ambil dari sini juga. Kita copy, kita paste, dan kita butuh apa namanya? Return secure token. Nah, ini.
kita bisa pasang dia always true ya, true katanya. Oke, nah ini nih should always be true. Nah kita udah kirim nih payloadnya ke dia. Nah kalau misalnya kita udah kirim, kita simpan aja dia ke dalam sebuah variabel deh, variabel response. Nah kita await dia buat function ini menjadi asinkronus. Oke, await, kita coba print ya. Sebenarnya kita ubah dulu JSON decode hasil dari respon ini, badinya ya. Nah ini apa sebenarnya? Oke, kita save. Nah kita ini void aja, kita coba gunain nih sign up ini ya. Sign up ini kita gunain di mana, di page out ya. Nanti di sini pas sign up, on sign up dia minta out user, kita buat deh out user sign up kayak gini ya, out user sign up. Nah out user sign up ini kita copy aja, ini buat sign up-nya, sign up. Oke, di sini kita jangan pakai validasi dulu, nanti dulu. Nah di sini kita coba buat providernya ya, providernya. Nah sebelum masuk provider, jadi kita bisa pasang chain notifier dulu, jangan lupa ya, karena di sini kita pakai banyak provider, jadi kita nge-returnnya multi provider. Pasang di sini providernya apa aja, kemudian kita pasang di sini baru chain notifiernya. Nih dia ada products, kemudian dia ada juga autentikasi out gini ya. Jadi jangan lupa import nih provider out.dart-nya, ini nggak kepake. Oke, ini udah dipasang multi providernya. Kemudian kita butuh yang namanya builder. Nanti kita build ini dia, kita build materialnya. Nah ini kita cut, kita pasang di sini. Ini udah nggak butuh lagi ya, karena kita menggunakan multi provider. Kenapa multi provider chain notifier out ini dipasang di atas material app? Karena semua routing, semua widget tree yang di bawah material app harus diautentikasi ya. Jadi misal kita mau ke page add product, ini perlu diautentikasi juga kan. Edit product itu perlu diautentikasi. Makanya pasang autentikasi ini di paling atas, level teratas, biar ke bawahnya itu dapat dia. Kalau kita udah pasang chain notifiernya, berarti kita udah bisa gunain nih di sini. Di sini kita bisa gunain. Ini kita bisa gunain providernya. Provider, jangan lupa import nih providernya. Provider. Kita akan provider of apa? Kita pasang listennya ke false. Provider of autentikasi kan? Out nih. Jangan lupa import nih sini. Kita import di sini providernya. Oke. Udah selesai. Nah, ini dia butuh konteks, sedangkan konteks ini adanya di bawah ya. Di build. Ini ada konteks baru. Kalau ini belum ada konteks. Caranya adalah kita bisa mempassing data konteks di sini. Build konteks gini bisa, atau dengan membuat dia widgetnya menjadi stateful. Misalnya di sini dia butuh sign up ya, dia passing konteks di sini. Nah ini kan error ya, jadi kita bisa gunain dia ubah menjadi, jadi kita nggak pasang di sini, kita ubah menjadi stateful dia, agar konteks ini bisa berjalan nih. Oke, nah seperti ini ya. Nah dia ini error karena dia butuh return, kita return 0 aja di sini setelah ini. Oke.
Ini udah selesai. Nah, ini validasinya. Kita nggak gunain dulu. Oke. Nah, ini buat autentikasi sign up-nya kayak gini. Kita ngeprint coba datanya. Kita dapat data nih nanti. Kemudian di sini kita provider of context out. Kita pasang sign up-nya. Kita lempar emailnya dari sini katanya date.name. Kemudian data.password. Kita lempar ya, kita passing ke dia, kemudian kita ini. Oke, ini udah sign up. Kalau kita sign up, berarti pas dia diklik ini kita sign up, kita coba refresh. Oke, kita masuk coba ke sini. Autentikasi kita ini kita hapus dulu di sini. Kemarin ngetes nyoba saya. Nah, di sini masih kosong ya, autentikasi kosong. Di sini belum ada terdaftar user. Nah, kita coba sign up dari aplikasinya. Misalnya kita pasang emailnya johnny@gmail.com. Passwordnya Johnny12345. Johnny12345. Oke. Nah, ini ya. Nah, kita coba sign up. Kita tapi lihat dulu nih di bak konsolnya. Karena kita di sini ngeprint ya hasil responnya. Kita sign up. Oke, ini dapat Johnny. Ini hasil print. Nah, ini hasil JSON-nya, dapat badinya. Ini hirauin dulu karena kita langsung masuk ke ini ya. Ke sini, ke homepage. Aturan nanti dulu nih. Ini kita ngecek dulu nih apakah register kita berhasil apa enggak. Karena kita ngeprint doang di sini. Nah, print yang ini itu print untuk yang di sini. Karena kita ngeprint namanya siapa, kita ngecek nih apakah emailnya, passwordnya ada nggak sini dari hasil lemparan data ini. Ini yang ini ya. Nah, ternyata kita nge-return ini. Bentar. Oh, ini. Kita sign up di sini. Sign up, kemudian kita print JSON body-nya. Nah, ini nih hasilnya nih. Apa nih? Banyak banget nih. Nah, ternyata kalau kita lihat dokumentasinya, dia itu akan mendapatkan sebuah respon yang nanti ada banyak nih, ada ID token, email, dibalikin lagi emailnya, refresh token, expire in, local ID. Nah, itu. Jadi katanya kita bakal dapat ID token. ID token ini token secara random ya. Di sini kalau kita lihat, di sini kita bisa dapat ini ID token. Nah, ini nih, ID tokennya banyak nih, panjang banget. Nah, ini adalah token yang secara otomatis di-generate sama Firebase-nya. Gitu. Nah, kemudian ada email, ini email balikan dari dia. Ini terlalu panjang, jadi di sini ada dapat refresh token, ada refresh token dan ada expire in. Nah, expire in apa nih? Itu katanya token ini bersifat sementara. Jadi dia nggak pas kita udah sign up, kita dapat token dan permanen token itu. Nah, itu kurang aman. Makanya si Firebase itu nyiapin fitur untuk merefresh token gitu. Jadi token ini akan expire atau kadaluarsa pada ini kita dapat number secondnya. Jadi pada 1000 detik misalnya, 1000 detik ya berarti token ini akan di-generate ulang atau rusak yang sebelumnya tokennya udah kadaluarsa gitu, udah nggak bisa dipakai lagi dan dia nanti akan lockout gitu misalnya. Jadi kita secara otomatis dia udah di-generate dapat number of second dari si Firebase-nya. Jadi ini kita bisa gunain. Jadi di sini kita udah bisa sign up. Kalau misalnya kita cek di sini, kita coba buka ke autentikasi. Nah, ini kita udah dapat nih. Udah bisa login ya menggunakan dia nih johnny@gmail.com. Oke, nah ini udah berhasil nih kita sign up. Udah masuk datanya. Nah, gimana kalau untuk sign in-nya atau login-nya? Nah, kita buat aja nih copy. Kita buat login misalnya. Nah, login ini URL-nya apa sama? Beda, tentu beda. Kita coba cek dokumentasinya. Login itu ada nih sign in with email. Nah, katanya ini bedanya di sini nih. Oke. Kita copy aja HTTP-nya, API key-nya sama. Kita coba paste di sini. Ini kalau yang ini sign up ya.
API key-nya ini kita samain aja. Oke, nah ini sign in with password. Nah, dia ngepost juga, katanya dia ngepost juga bentuknya JSON, butuh 3 juga sama email, password sama ini. Ya udah berarti ini sama ya, kita ngepost dia, kita coba dapat responnya. Kita save, login ini kita pasang di sini. Misalnya kita butuh dia juga buat login nih, misalnya out login misalnya. Login. Nah, out login ini kita gunain di sini. Oke, ini out login. Kita save. Nanti nah ini login ya. Kita jangan sign up di sini. Kita pasang login. Kita lempar ya. Kita save. Kemudian apa hasilnya nih? Kita refresh. Oke, kita akan login dengan ini. Johnny@gmail.com. Tadi passwordnya 12345 ya. Johnny@gmail.com. Passwordnya Johnny 12345. Kita login. Nah, ini hasil akan kembaliannya seperti ini. Nah, dapat nih. Oke. Nah, dapat kembaliannya seperti ini. Dia dapat local ID, email, display name, kosong, ID token. Nah, ini ada di dokumentasinya. Ternyata kita dibalikin seperti ini. Dapat ini semua ya. Gitu teman-teman. Berarti kita udah bisa sign up dan sign in. Gimana kalau misalnya dia passwordnya salah gitu. Misalnya kita refresh johnny@gmail.com ada nih. Kemudian passwordnya kita salahin, kita login. Kita post ke dia. Nah, ternyata invalid password nih. Invalid password. Ya. Dia udah ngecek bahwa emailnya tuh ada tapi invalid password, passwordnya salah gitu. Nah, gimana cara ngehandle errornya? Ngehandle error mungkin ada di materi setelahnya. Jadi kita di sini materi cukup untuk ini ya. Gimana cara ngebuat suatu function untuk sign up dan untuk login. Ini menggunakan REST API, autentikasi REST API Firebase ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada pembahasan kali ini. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.